Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, UTS atau STS ya. Mata pelajaran sejarah kelas 12 SMA atau MA semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan untuk latihan soal PTS, UTS, STS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah disediakan. Dan mari kita mulai latihannya. Demi perkembangan demokrasi, BPKINIP menganjurkan rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai pembuktian bahwa demokrasi rakyat dijamin eksistensinya oleh pemerintah RI. Hal ini diusulkan dalam sidang BPKNIP dan disetujui oleh Presiden, maka keluarlah A. Maklumat Presiden nomor 10 tahun 1945, B. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, C. Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, D. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka jawaban yang benar adalah D. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 jawabannya. Berikut ini yang tidak termasuk latar belakang penolakan Bung Karno dan Bung Hatta atas desakan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya adalah A. Menunggu dahulu pembahasan melalui sidang PPKI, B. Bung Karno dan Bung Hatta sudah mempunyai rencana lain setelah mendapat panggilan dari Jenderal Terauchi, C. Khawatir terjadinya pertumpahan darah dengan bala tentara Jepang, D. Kemerdekaan Indonesia perlu dipersiapkan secara matang, E. Cita-cita Bank Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang. Maka jawaban yang benar adalah E ya. Cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang. Sistem ekonomi gerakan benteng yakni kebijakan yang dicetuskan oleh A. Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, B. Sarifuddin Prawiranegara, C. Ali Sastro Mijojo, D. Burhanuddin Harahap, E. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Oke, kita lanjut. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yakni rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada Kabinet Hatta disebut A. Kasimo Plan, B. Sumitro Jojo Hadikusumo Plan, C. Iskak Cokro Hadisuryo Plan, D. Gerakan Benteng Plan, E. Suratman Plan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Kasimo Plan. Operasi penumpasan G30 SPKI di Blitar dilakukan operasi Trisula dipimpin oleh A. Brigjen Yusuf dan M. Yasin, B. Brigjen Suryo Sumpono dan Mejen M. Yasin, C. Mejen M. Yasin dan Kolonel Witarmin, D. Kolonel Witarmin dan M. Yusuf, E. Brigjen Suryo Sumpono ya, dan Kolonel Witarmin. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Mejen M. Yasin dan Kolonel Witarmin jawabannya. Pasukan ekspedisi yang menumpas pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh
A. Kolonel Alek Kawilarang, B. Kolonel Slamet Riyadi, C. Kolonel Ahmad Hussain, D. Kolonel Ahmad Yani, E. Kolonel Soeharto. Jawaban yang benar adalah A. Kolonel Alek Kawilarang. Pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari A. Daniel Alexander Maukar, B. Raymond Westerling, C. Mayor Somba, D. Letkol Vance Sumual, E. Kahal Muzakkar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Letkol Vance Sumual. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI merupakan partai politik yang cukup disegani karena A. menjadi partai politik yang radikal, B. menjadi partai politik yang paling didukung oleh rakyat, C. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden, D. menjadi partai yang terkaya, E. menjadi partai pemegang pemilu 1955. Maka jawaban yang benar adalah C. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden. Menteri Panglima Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan G30 SPKI adalah A. Brigjen K. Tamso, B. Maijen S. Parman, C. Maijen M. T. Haryono, D. Brigjen D.I. Panjaitan, E. Letjen Ahmad Yani. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Letjen Ahmad Yani jawabannya. Berikut ini yang tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan adalah A. dikuasai bank-bank oleh tentara sekutu, B. diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi-operasi sekutu, C. kas negara kosong, D. sistem autarki lokal warisan Jepang, E. tidak terkendalinya jumlah mata uang penduduk Jepang. Maka jawaban yang benar adalah D ya, sistem autarki lokal warisan Jepang jawabannya. Keuntungan rakyat Indonesia dengan diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada adalah A. mempersiapkan rakyat dalam melucuti tentara Jepang, B. memperkuat pertahanan rakyat dengan senjata seadanya, C. meyakini rakyat bahwa pemimpinnya masih berwibawa, D. menunjukkan kekuatan rakyat yang besar, E. untuk mempersiapkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka jawaban yang benar adalah E. untuk mempersiapkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah dinasionalisasi, Djavase Bank berubah menjadi A. Bank Indonesia, B. Bank Internasional, C. Bank Tabungan Negara, D. Bank Rakyat Indonesia, E. Bank Sentral. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Bank Indonesia jawabannya. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri.
Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Termasuk dalam kategori ini adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan A. Kepentingan, B. Sistem pemerintahan, C. Nasionalisme, D. Disintegrasi, E. Ideologi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kepentingan jawabannya. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI atau pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan DITII ini, maka pemerintah melakukan A. Operasi tempur, B. Operasi Siliwangi, C. Gerakan Banteng Negara GBN, D. Operasi Militer TNI pada 3 Februari 1965, E. Operasi Terpadu Pagar Betis. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Operasi Terpadu Pagar Betis. Pihak oposisi menilai Kabinet Sukiman dalam menjalankan politik luar negerinya condong ke A. Blok Timur, B. Blok Komunis, C. Blok Barat, D. Netral, E. Cina. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Blok Barat jawabannya. Faktor yang melatar belakangi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Perluasan wilayah Sabah dan Sarawak oleh Malaysia, B. Keikutsertaan Malaysia dan Seto, C. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia, D. Malaysia dikuasai Inggris, E. Malaysia bersekutu dengan negara-negara Blok Barat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Alasan pemerintah RI membentuk Badan Keamanan Rakyat dan tidak segera membentuk Tentara Nasional adalah A. Pembentukan Tentara Nasional dapat menimbulkan kecurigaan sekutu, B. Pembentukan Tentara Nasional membutuhkan biaya besar, C. Indonesia belum memiliki biaya untuk TNI, D. Tentara belum perlu untuk saat ini, E. Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pembentukan Tentara Nasional dapat menimbulkan kecurigaan sekutu. Dewan Banteng di Sumatera Barat dibentuk oleh A. Letkol HN Fedjen Sumual, B. Letkol Berlian, C. Kolonel Maududin Simbolon, D. Letkol Ahmad Hussein, E. Kartosuwiryo. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Letkol Ahmad Hussein. Berikut ini yang tidak termasuk tindakan-tindakan sambutan rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah A. Membangun pemerintahan,
B. Pembunuhan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. C. Mengambil alih gedung-gedung yang masih dikuasai Jepang. D. Meneruskan yel-yel di tempat-tempat yang strategis. E. Merebut senjata dari Jepang. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pembunuhan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Latar belakang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang adalah adanya desas-desus Jepang. A. Membunuh Dr. Karyadi. B. Menangkapi para pemuda BKR. C. Menghalangi para pemuda menyebarkan berita proklamasi. D. Akan berkuasa kembali di Indonesia. E. Meracuni cadangan air minum. Maka jawaban yang benar adalah E ya, meracuni cadangan air minum. PRRI adalah pemberontakan yang berkobar di Sumatera Utara dipimpin oleh A. Letkol Berlian, B. Letkol Ahmad Hussein, C. Letkol Vance Sumual, D. Kapten Andi Aziz, E. Kolonel Simbolon. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Letkol Ahmad Hussein jawabannya. Tujuan pembentukan Badan Keamanan Rakyat adalah A. Syarat untuk kelengkapan negara. B. Memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta merawat korban perang. C. Untuk menghadapi tentara Jepang. D. Persiapan menghadapi sekutu. E. Persiapan dalam menghadapi Belanda. Maka jawaban yang benar adalah B ya, memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta merawat korban perang. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.